Pedang Griffith berhasil diraih dengan cara tak biasa, yakni digigit kuat-kuat oleh Guts, sehingga hal tersebut menyebabkan Griffith seperti terkunci dan tak bisa bergerak kemanapun. Ditambah dengan posisi Griffith yang berdiri di atas mata pedang, kekuatan rahang Guts yang sampai rela berdarah, dan persiapan tangan yang menggenggam pedang sekuat tenaga. Untuk lanjut melakukan adegan gegabah lainnya, Guts melompat ke arah Griffith sekalipun pedang yang ada di mulutnya ada kemungkinan menembus tenggorokan. Tapi itu tidak dipedulikan asal Griffith bisa kalah. Casca dan Corkus terkejut melihatnya, dan pedang Griffith semakin lama semakin masuk ke dalam mulut Guts meskipun ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk menahannya. Mungkin inilah yang menjadi tujuannya, melemparkan diri bersama Griffith ke bawah bukit. Sehingga ancaman pedang di mulut bisa teratasi karena Griffith sudah tak memegangnya dan kini ia berada di atasnya dengan kontrol penuh. Lalu rekan-rekan Griffith berlari ke tepi bukit untuk melihat keadaannya yang sekarang berbalik. Griffith tersungkur tak bersenjata dan Guts siap menghantamkan tinjunya tepat ke arah pipi yang tak mampu dibendung lagi olehnya. Selain itu ia juga menendangnya dan membuat Griffith sedikit terpental dan tersungkur ke tanah. Regu Griffith tak percaya ia bisa kalah. Sebagian percaya bahwa itu adalah bentuk kekalahan dan sebagian lagi percaya bahwa itu adalah bagian dari strateginya untuk menang. Tapi pada kenyataannya, orang yang paling khawatir di antara mereka adalah Casca. Ia takut Griffith akan mati di tangan Guts yang beringas dan kasar, seperti yang dilakukannya sekarang, meledek dan berkata dengan sombong bahwa mungkin ini pertama kalinya wajah cantik Griffith ada yang memukul. Di sisi lain, darah menetes deras dari sisi mulut Griffith. Sedangkan serangan selanjutnya yang disertai pemberat berupa batu di dalam kepalan tangan Guts akan didaratkan sebagai penutup. Di detik sebelum pukulan itu mendarat, Griffith menyeringai aneh, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Secara alami dan tanpa sadar, tiba-tiba saja pukulan Guts yang kuat itu meleset karena Griffith menghindarinya tepat beberapa senti. Maka Griffith mengambil kesempatan untuk meraih lengan Guts lalu menguncinya di bagian otot dan menjatuhkannya ke tanah bersama-sama. Alhasil, Guts yang sedikit menunduk jatuh pertama kali dan terkunci oleh kekuatan tangan yang dipusatkan di sikut Griffith. Guts pun tersentak kesakitan, dan regu Band of the Hawk di atas bersorak kagum karena akhirnya Griffith kembali menguasai keadaan. Dan kemudian bertanya kepada Guts apakah sudah waktunya bagi dia untuk menyerah. Karena jika tidak, bahu Guts akan dicederai. Pilih mana? Kata Griffith. Guts disuruh memilih. Ancaman dari Griffith yang terasa karena semakin lama semakin sakit rasanya apabila tidak menyerah. Namun alih-alih memberikan jawaban pasrah, Guts justru menghinanya dengan sebutan brengsek. Oleh karenanya, Griffith lanjut menekan kunciannya sampai terdengar bunyi tulang bergeser yang kemudian diiringi dengan jeritan kesakitan dari Guts. Band of the Hawk pun meluncur ke bawah dalam kegirangan karena melihat pemimpinnya berhasil mengalahkan musuhnya. Tetapi berbeda dengan Casca, ia tampak tak bahagia dengan semua itu. Ketika mereka berkumpul mengerubungi Griffith, pria berkucir berkata bahwa dirinya sempat takut Griffith kenapa-napa selepas ia jatuh dari bukit. Lalu, statement itu dibalas dengan ketus oleh orang lainnya yang berkata bahwa hanya orang bodoh yang berpikir itu akan terjadi kepada sang Griffith. Kemudian, Corkus mendekat ke arah Guts, seperti ada dendam pribadi. Dengan wajah puas, ia menyuruh Guts untuk bangkit dengan paksa. Tapi hal itu segera dicegah oleh Griffith. Ia melangkah ke depan mereka dan menatap Guts yang sedang tertunduk lemah. Tiba-tiba saja, kedua tangan Griffith memegang pipi kanan kiri Guts, lalu mendekatkan keningnya sehingga kedua kening itu saling beradu, dan Guts pun terkejut melihatnya, apalagi setelah Griffith berkata bahwa Guts adalah milikku. Mata itu seolah bercahaya dan menuntunnya untuk ikut bersamanya. Dalam bahasa lainnya, Guts seperti terhipnotis. Lalu Corkus bertanya, apa maksudnya? Griffith pun menjawab bahwa hari ini Guts telah resmi menjadi salah satu anggota Band of the Hawk. Setelah ucapan itu keluar dari mulut Griffith, suasana tiba-tiba jadi hening seketika. Karena sebuah peraturan bahwa perintah Griffith adalah mutlak, maka tak ada satupun dari mereka yang membantah. Apalagi setelah melihat bagaimana perjuangan Griffith dalam merekrut Guts. Di sisi lain, Casca melihat semuanya dan mendengarnya juga. Dalam kebingungan, ia pergi terlebih dahulu dan bertanya-tanya, perasaan sebelumnya Griffith tak pernah berkata seperti itu. Griffith mustahil akan berkata hal seperti tadi. Kata-kata aku menginginkanmu yang keluar dari mulut Griffith sangat janggal. Tak mungkin ia mengucapkannya kepada orang lain.
Beberapa jam sesudahnya, hari telah memasuki tengah malam. Bintang-bintang bercahaya menerangi langit gelap, dan di salah satu tenda terdapat suara jiwa yang menyesal karena telah kalah. Ia malu dan kesal karena kalah olehnya, dan itu sungguh menyedihkan. Kini Guts terbaring dalam tenda itu, tak bisa tidur dan hanya memikirkan kekalahannya. Lebih jauh lagi wajah Griffith yang tak bisa ia hilangkan dalam pikirannya. Selingannya yang tampak tak berdosa itu mirip seperti anak kecil. Tapi di sisi lain, tingkahnya pada saat menggeser bahu Guts tak terasa seperti tingkah anak kecil, melainkan lebih ke seseorang yang tak dikenal, yang mampu melakukan hal kejam tersebut kepada korbannya selayaknya mencabut tangan boneka. Memikirkan hal itu, Guts merasa kesal sendiri, apalagi jika memikirkan siapa Griffith sebenarnya. Sampai pada akhirnya, lamunan itu terganggu oleh suara bisik-bisik dari luar tenda. Sebagian Band of the Hawk berada di luar tenda dan dipimpin oleh Corkus seperti biasa. Ia berencana untuk membunuh Guts, 7 lawan 1. Jadi seharusnya kita bisa melawannya, kata Corkus. Ia menaikkan moral mereka dengan berkata, bukankah kita membencinya? Belum lupakah kita bahwa Guts yang telah membunuh Dante? Sekarang kesempatan bagus, kita akan membunuhnya pas ia tidur. Dan kita akan buang mayatnya sejauh mungkin, biar Griffith mengira kalau Guts itu kabur. Tetapi Guts tidak tidur. Ia mendengar rencana busuk itu. Lalu ia pun bangkit dan membawa pedangnya. Orang-orang itu bukanlah masalah bagiku, kata Guts. Di luar, Corkus menyuruh Sam untuk maju duluan. Dan Corkus diprotes karena sering menyuruh orang lain sebagai umpan. Tiba-tiba datanglah Casca dari belakang menghentikan kekonyolan mereka. Dengan ledekan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Guts walaupun Guts tengah terluka. Semua orang kaget ketika ia muncul, dan Guts menyingkap pintu tenda ketika Casca berbicara menyuruh mereka untuk kembali ke tenda masing-masing. Yang lain ketakutan dan berencana untuk pergi saja. Akan tetapi Corkus balik memprotes. Kenapa kau selalu memihaknya? Tanya Corkus. Bukannya kau juga punya dendam kepadanya? Bahkan kau harus berakting seperti pelacur selama 2 malam untuk menemaninya. Sudah lupakah? Mendengar itu, Casca dengan simpel menjawab menggunakan pedangnya yang ia ayunkan dari kiri ke kanan secara terus-menerus di depan tenggorokan Corkus, sehingga ia pun mundur, begitu pula yang lainnya. Corkus ngeles sedikit. Ia berkata bahwa apa yang dikatakannya adalah candaan semata. Namun Casca tak melihat itu sebagai candaan, sehingga ekspresinya yang tampak marah membuat Corkus ketakutan dan memutuskan untuk pergi bersama yang lainnya. Sesaat kemudian, Guts keluar. Ia menyingkap pintu tenda lebar-lebar dan berhadap-hadapan langsung dengan Casca. Mereka saling menatap tapi tak ada percakapan langsung. Baru setelah Casca pergi, Guts berkata bahwa dirinya telah berhutang 2 kali kepada Casca dan ia sangat berterima kasih. Namun, Casca tidak butuh hal itu dari Guts. Ia sendiri hanya sekadar mematuhi perintah Griffith. Jadi jangan salah sangka. Karena jika ini bukan perintah, maka ia tidak akan repot-repot ikut campur. Keheningan lalu tercipta setelah komentar pedas dari mulut Casca. Setelah beberapa langkah berjalan, ia kemudian menoleh ke belakang dan berkata, lanjutkanlah dan semoga kau terbunuh di medan pertempuran. Kata-kata yang terlalu pahit itu meninggalkan Guts dalam keheningan. Dalam tenda, ketika ia berbaring berusaha menutup mata, pikirannya tak bisa ikut istirahat. Sehingga ia pun terpaksa membuka matanya, mencoba menyibukkan diri, namun tetap pikiran yang meluber tak bisa dihentikan. Lantas ia pun lebih memilih untuk duduk di sudut dengan wajah tertunduk sambil menyimpan pedang di lingkaran tangannya. Hari-hari berlalu, Guts punya tempat baru di skuadnya Griffith. Mereka kini tengah berada di sebuah kastel dekat sungai. Di seberang sungai terdapat puluhan prajurit yang sedang merencanakan sesuatu. Tujuan mereka adalah untuk menyerang pasukan utama musuh yang berjumlah sekitar 2000 orang yang berada di atas bukit. Mereka harus memutar untuk sampai ke belakang bukit karena di sana terdapat gudang senjata dan makanan. Ambil kedua unsur itu dan musuh akan melemah secara signifikan. Ketika objektif sudah terselesaikan, maka kaburlah dengan kecepatan penuh dengan cara menembus lurus ke camp musuh, kata Griffith. Di sisi lain, Guts mendengarkan dengan saksama apa yang direncanakannya. Selesai menjelaskan, salah seorang dari mereka bertanya, apakah akan ada bantuan dari kastil untuk kita? Lalu Griffith menjawab tidak ada. Ia telah diberitahu bahwa tidak akan ada serangan besar-besaran di malam hari. Kemudian mereka meledek bagaimana pihak kastil itu sangat pecundang. Guts memperhatikan semua gerak-gerik Band of the Hawk sampai pada suatu kesimpulan bahwa mereka sangat bergantung sekali terhadap rasa percaya diri Griffith. Dan Griffith berkata lagi kepada mereka bahwa yang akan menjadi satu-satunya pengawal dari kita adalah Guts orang.
Semua orang terkejut dan tak percaya dibuatnya, karena bagaimanapun membuat musuh sibuk agar bisa melindungi dan memberi jalan kabur bagi regu Band of the Hawk adalah tugas yang sangat berat dan sulit. Tugas Guts menjadi pengalih perhatian membuatnya harus menembus jalan hutan, dan skenario terburuknya, Guts akan dikejar oleh ratusan penunggang kuda dari pihak musuh. Akan ada resiko kematian sangat tinggi menanti, kata Griffith. Tetapi tak ada komentar dari Guts, sehingga Griffith bertanya, apakah kau sanggup melakukannya? Ini perintah kan? Tanya Guts. Betul, sambung Griffith. Maka terjadi kebingungan di regu tersebut. Apa yang sedang Griffith lakukan sebenarnya? Mungkin dia cuma ngetes aja. Apa tidak takut Guts bakal kabur? Ucap seseorang di antara mereka. Tetapi berbeda dengan Casca, ia melihat ini dari sudut pandang lain. Sekalipun tugas ini sangat berbahaya, di saat yang bersamaan tugas ini pun termasuk yang sangat penting. Ini artinya Griffith bukan hanya sedang mengetesnya, tapi juga sangat percaya kepada Guts sepenuhnya. Korkus selalu ikut nimbrung. Ini akan menjadi akhirnya, pikirnya kepada Guts. Maka bersiaplah mereka dengan menutup masing-masing kepala menggunakan helm pelindung. Dan gerbang dibuka dengan derik perlahan dan menunjukkan The Band of the Hawk akan mulai beraksi lagi. Kepergiannya menimbulkan rasa ketenangan sebelum badai. Para prajurit kastil hanya mampu menatap mereka dalam diam dan rasa penasaran. Lalu sampailah mereka di mulut sungai. Mereka turun dari kuda-kuda mereka dan berjalan bersamaan menembus aliran sungai yang tenang. Kuda Guts sempat enggan berjalan, namun ia berhasil menenangkannya. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa baru kali ini ia bersama pasukan yang memilih rute sungai dalam strateginya. Guts menganggap musuh pun pasti tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada serangan yang muncul di aliran sungai ini. Ditambah lagi, suara angin yang berdesir menerpa pepohonan menambah kesempurnaan dari hilangnya suara pergerakan regu mereka. Jika kita menyerang langsung di titik pusat mereka dan melempar api ke gudang persenjataan, maka angin akan langsung memperbesar titik api itu. Tiba-tiba saja, penunjuk jalan memperhatikan regu karena ada sesuatu di depan mereka. Seorang prajurit tengah mengangkut air dengan 2 ember di tangannya. Saat ia berjongkok dan mencoba menciduk air, si penunjuk jalan mengambil pisau lempar dan melesatkannya dengan cepat sehingga mengenai si lehernya tanpa ia sadar apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Guts terpukau dengan itu dan Griffith memberi kode untuk segera melanjutkan perjalanan ke perkemahan musuh. Masa tenang di malam hari adalah sesuatu yang berharga bagi prajurit. Banyak dari mereka yang beristirahat, namun ada juga yang punya tugas ekstra dengan harus menjaga gudang makanan dan persenjataan atau jaga malam. Keadaan sangatlah dingin, sehingga salah satu dari mereka tak tahan dengan dingin itu dan mengeluhkan kenapa juga harus dirinya yang bagian berjaga. Toh tak mungkin bakal ada musuh, bahkan serigala saja tidak bakal ada, katanya sambil mengeluh. Segera setelah ucapan itu keluar, tiba-tiba di depan sana, di antara pepohonan muncul cahaya-cahaya berbentuk bulat yang semakin lama semakin mendekat. Hingga pada akhirnya, cahaya itu semakin tampak jelas dan tengah dipegang oleh regu Griffith. Si penjaga langsung kaget dan bertanya-tanya, musuhkah ini? Kemudian regu Griffith bersiap untuk melancarkan serangannya. Kuda mereka dilecutkan dan derap langkah berlari menggeruduk tanah dan suaranya menguasai udara. Masing-masing dari mereka telah menghunuskan pedang masing-masing. Keadaan tersebut segera diketahui oleh penjaga malam yang lain, dan ia bingung kenapa bisa ada musuh yang muncul dari belakang. Kemudian si penjaga pertama kali mengetahui telah mati ditusuk tenggorokannya. Saat kemudian, regu Griffith telah menyerbu dan dihalangi oleh prajurit musuh. Serangan mendadak itu membuat mereka linglung, sehingga tak sempat ada persiapan. Yang ada, mereka justru dengan mudah ditebas, dipalu dan dihancurkan. Guts pun tak tinggal diam, ia ikut memenggal kepala musuh. Lalu ada seruan perintah dari Griffith untuk melemparkan obor-obor ke tenda gudang makanan dan persenjataan. Seketika, obor-obor itu segera melahap kain-kain tenda dan segala hal yang ada di dalamnya menjadi bahan bakar api yang terus membesar ditambah tiupan angin musim panas. Sampailah kayu obor itu ke salah satu tenda bubuk mesiu. Api cepat melahap dan seorang prajurit menyadari bahwa kebakaran tengah terjadi di tempat yang menjadi kekuatan mereka. Sedetik kemudian terjadi ledakan besar yang melempar musuh ke segala arah dan membakar mereka juga. Guts menengok ke belakang sebentar. Ini adalah pertanda bahwa misi menggiring musuh kepadanya akan segera dimulai. Dan benar saja, saat kemudian Griffith menyuruh regunya untuk tidak menghiraukan musuh dan memerintahkan untuk kabur menjadi satu menerobos jalan tengah tenda-tenda. Tetapi musuh sudah mengepung mereka, namun jumlahnya terlalu sedikit untuk mampu menahan regu itu. Maka mereka disapu bersih oleh grup paling depan dengan mudah. Akhirnya mereka bisa lepas dari kepungan lemah itu dan terus maju.
Sisa-sisa pertahanan seadanya dari pihak musuh dibersihkan selagi mereka lewat. Di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang langsung wafat. Regu Griffith yang tadinya terbagi menjadi dua segera dikomando untuk bergabung kembali setelah mereka keluar dari pintu perkemahan musuh. Di sisi lain, seorang dari pihak musuh melapor kepada jenderalnya perihal bencana mendadak ini. Pasokan makanan dan bubuk mesiu telah terbakar. Lalu si jenderal membentaknya dengan berkata bahwa ia juga mengetahuinya. Kalau begitu, cepat amankan yang masih bisa diambil, perintah sang jenderal. Tetapi si prajurit berkata bahwa itu tidak mungkin karena angin bertiup terlalu kencang dari yang diperkirakan. Kalau tidak hati-hati, maka tenda-tenda prajurit pun bakal ikut terbakar. Mendengar itu, si jenderal sudah tak punya pilihan lain lagi. Ia kemudian menyuruh agar dilepaskannya pasukan kavaleri. Ia tidak sudi harga dirinya diinjak-injak oleh segerombolan pasukan bayaran. Kembali ke Guts yang dalam hati tengah memuji betapa mengagumkannya pasukan itu. Ia sendiri belum pernah melihat serangan secepat itu. Ia mengakui bahwa semua orang di regu Griffith punya skill di atas rata-rata. Dan kemudian ramunan Guts tersadarkan saat setelah ia melihat musuh di depannya. Sesuai rencana, ia akan menjadi pengalih perhatian. Ia menyerang musuh dari belakang seorang diri. Semua ini bertujuan agar regu yang lain bisa kabur dan memberi jarak dengan pengejar tambah jauh lagi. Dan mulai sekarang, dimulailah tugas berbahaya untuk seorang Guts.